Orang kalau lulusan universitas apalagi sekelas UGM itu kan ada kebanggaan ya. Contoh sekarang Bung Hatta. Bung Hatta di Leiden, universitas yang berdiri tahun 1757, itu ditaruh ijazahnya Bung Hatta. Ya, dipamerkan. Merasa bangga, kan hasutan itu tidak ada, maka tidak bisa dipaksakan. Seperti contoh ada beberapa orang dari Pak Jokowi yang dihadirkan di beberapa televisi, iNews dan semuanya itu, bahwa menghadirkan orang ke Jogja, menghadirkan ke rumah Jokowi di Solo, itu bukan penghasutan. Kita sudah mengirim surat resmi dan dijawab oleh UGM, betul kan? Betul. Dan ini di tengah kita sudah hadir juga kuasa hukum dari TPUA yang pada beberapa hari yang lalu ada beberapa anggota TPUA yang kemudian dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya, dan sekarang sudah berada pengacara kita. Untuk itu dipersilakan Bung Azam Khan yang juga merupakan sekjen dari TPUA. Silakan Bang. Ya, ini sebelum masuk pada bincang-bincang, kebetulan Bang Egy ini menyiapkan kopi dari Turkish. Konon katanya 14 juta 1 kilo. Terima kasih Bang Egy. Jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya panjang lebar oleh Bang Egy. Namun ada hal yang paling penting, dan ini mutlak, tidak bisa juga dibantah. Begini loh, kita bicara Joko Widodo sebagai ex-presiden, bukan orang biasa. Sekarang dia menjabat sebagai penasehat dan tentara. Begitu. Berarti kalau dia menjabat dipilih oleh presiden, dia pejabat. Iya kan? Bukan orang biasa. Konteksnya, beberapa hari yang lalu ada putusan MK. Putusan MK jelas mengatakan baik itu pejabat pemerintah yang dikritik maupun korporasi itu tidak bisa melakukan proses laporan. Benar kan? Ya. Nah, ini fakta deh ya. Fakta yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa mau dibantah dengan cara apapun. Ini nggak disinggung tadi sama Prof. Egy, ya. Dan ini juga belum ada yang berbicara begini, ya. TPUA mendahului ini karena kesepakatan rekan-rekan semua bahwa Joko Widodo masih menjadi pejabat negara, menjadi penasehat tertinggi setara dengan SBY, diangkat langsung kan oleh Prabowo sebagai presiden kita. Berarti dia kan pejabat negara. Nah, ada putusan MK. Nah, ini perlu diketahui juga pada Polda, Mabes atau siapapun, bahwa orang yang sudah menjabat pemerintah, dan antara kan pemerintah, bukan swasta, ya kan? Atas pilihan presiden langsung, yaitu Prabowo. Maka dia pejabat. Pejabat itu dikritik boleh, ya kan? Nah, itu putusan MK, masa mau dibantah? Maka secara otomatis apapun bentuk laporan itu tentu gugur dong kalau sudah ada putusan itu. Nah, yang kedua, mengimbangi dari proses laporan itu, apalagi ada yang disebut pasal 160. 160 itu harus pokok pidananya terpenuhi, karena itu pidana material. Jadi kalau ada orang berteriak, misalnya suruh digebuk, baru itu ada pidana secara material, bisa diproses secara hukum. Tapi kalau penghasutan itu tidak ada, maka tidak bisa dipaksakan. Seperti contoh, ada beberapa orang dari Pak Jokowi yang dihadirkan di beberapa televisi, iNews dan semuanya itu, bahwa menghadirkan orang ke Jogja, menghadirkan ke rumah Jokowi di Solo, itu bukan penghasutan. Kita sudah mengirim surat resmi dan dijawab oleh UGM, betul kan? Betul. Dijawab oleh UGM, dan kita tawar-menawar berapa orang. Kita ajukan 20, dia minta 5. Kita ajukan dari jam 8 sampai jam 12 siang, dia minta jam 8 sampai jam 9. Sampai ada tanda petik ya, rekayasa arus lalu lintas dari tol 182 kilometernya, kita seolah-olah memang dijegal di situ. Ya, seolah-olah ya. Dihambat lah ya, dengan cara ada kecelakaan dan segala macam. Tapi ada 3 orang yang juga di bawah naungan TPUA, yaitu Dr. Sianipar, Rismon ya, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa,
sebagai orang yang lulusan dari UGM asli sudah datang dan menanyakan semua format yang ada, ternyata satu pun tidak ada bukti. Yang katanya ada 36 atau 34 item soal Joko Widodo. Dan fakta itu, kalau UGM itu ya, berdasarkan universitas secara terbuka di nasional maupun di internasional, itu sudah diminta selama 1 jam pertemuan itu CCTV-nya itu harus diberikan, tapi berjanji tidak diberikan. Nah, disinilah masalahnya gitu loh ya. Terus ke Solo juga kita ajukan surat resmi, diterima juga surat itu dan diterima oleh Pak Jokowi. Dan bertiga, Rizal, Fadila, Kurnia maupun Bang DHL juga hadir, ketemu, berbicara. Hanya dia kan menyampaikan bahwa apa artinya kapasitas Anda untuk melihat ijazah saya, kira-kira begitu kan? Ya. Kira-kira. Tapi dia menunjukkan kepada wartawan sebanyak mungkin, tapi jangan difoto ya, dilihat saja. Saya kira begini loh, orang kalau lulusan universitas apalagi sekelas UGM itu kan ada kebanggaan ya. Contoh sekarang Bung Hatta. Bung Hatta di Leiden, universitas yang berdiri tahun 1757, itu ditaruh ijazahnya Bung Hatta, ya, dipamerkan, merasa bangga kan begitu kan? Merasa bangga gitu loh ya. Nah ini UGM loh ya, bukan kelas ecek-ecek loh ya, luar biasa loh UGM. Nah itu ya. Jadi kalau sudah 160 udah terbantahkan gitu loh ya. Pasal 27 pun ITE terbantahkan. Nah kalau bicara pasal 310, 311 itu relatif ya. Tapi pasal tersebut tidak bisa menahan seseorang. Tapi yang paling penting dari itu semua, menurut saya, akui dong bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara yang dipilih presiden, ada SK-nya. Kepres itu ya? Kepres kan? Kepres. Iya, keputusannya adalah keputusan presiden, bukan Kepres diartikan keputusan preman, keputusan presiden, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dibantah. Mau dibantah dari sisi mana? Mengacu pada putusan MK 3 hari yang lalu, bahwa pejabat negara, pemerintah, korporasi itu boleh dikritik, tidak boleh juga melaporkan pencemaran nama baik. Loh, itu putusan MK loh, Mahkamah Konstitusi, 9 hakim yang sudah nyata dan jelas dan putusannya sudah ada. Saya kira proses perkara ini juga nggak mungkin menurut saya bisa berjalan karena belum lagi ada bukti-bukti yang ilmiah luar biasa yang dilakukan oleh 3 orang pakar. Bahkan di belakang 3 orang ini saya dengar banyak ternyata gitu loh, yang mau juga membuktikan gitu loh ya. Nah ini kalau dipaksakan, ingat begini loh, zaman wali kota Dr. Andes, ingat ini penting loh, zaman gubernur mau naik presiden insinyur, berarti ada 2. Nah, bagaimana 2 ini? 2 ini gelar satu saja nggak ditemukan, apalagi yang satunya gitu loh. Nah, ini jurusan juga kehutanan itu jurusan apa? Teknologi kayu, mana ada? Dan tahun 80 ternyata kami dapat kabar, ini kabar ya, belum ngecek secara resmi, bahwa tidak ada yang tahun 80 itu mendaftar namanya Joko Widodo. Terus lulusan tahun 80 juga, lulus maksudnya diterima setelah ujian, itu juga tidak ada. Kami tidak menemukan itu. Ya wallahu alam, silakan dicari lagi. Tapi kami dapat info yang begitu. Lah kalau sudah dari daftar tidak ada, kelulusan tahun yang berikutnya itu juga tidak ada, bagaimana KKN, bagaimana skripsi, apalagi muncul misalnya ijazah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini dipaksakan, saya kira saya ingin melibatkan juga internasional, karena saya khawatir kita tahun 2022 berapa? 2022 enggak, bukan yang menggugat 66 kebohongan itu. 2022. Iya, 2022 kita menggugat. Bukan ya kurang lebih lah ya, itu menggugat
iya menggugat 66 kebohongan. Dan DPR juga. Masa sampai sekarang terus, kalau saya anggap Jokowi sekarang bohong, jelas bohong. Dia mengaku bahwa sekarang saya bebas. Loh, bebas bagaimana? Dia pejabat kok. Dia pejabat dipilih Prabowo. Ya. Dia penasehat tertinggi loh, setara dengan SBY. Berarti kan pejabat dong. Nah, kalau sudah pejabat ya berarti kan dalam payung pemerintah. Putusan MK berkali-kali saya bilang udah itu menggugurkan, tidak bisa. Nah, saya kira penyidik atau Polda atau Mabes sudah harus mengetahui ini. Jangan sampai melawan putusan yang sudah ada di MK, Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja. Silakan sama yang lain. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Sekjen TPUA, Bung Azam Khan.